Pengamat politik Adi Praitno mengungkapkan dua argumen yang membuat Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dianggap sama. Adi juga membeberkan analisanya bahwa Jokowi dengan Prabowo Subianto tidak identik. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi itu adalah sosok yang identik, bahkan banyak juga yang meyakini bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi itu November 12 yang tidak bisa dipisahkan, kata Adi dikutip tribunjakarta.com dari akun YouTube Adi Praitno Official, Rabu, 22 Januari 2025. Pertama, Prabowo Subianto sepanjang masa kampanye Pilpres 2024 mengusung ide dan isu keberlanjutan yang telah dilakukan Jokowi. Semisal, proyek mercusuar ibu kota negara, IKN, lalu hilirisasi nikel. Jadi dalam konteks itu saya kira memang sulit untuk membantah bahwa sebenarnya Prabowo dan Jokowi itu adalah dua sosok yang bukan hanya identik tapi tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya, imbuhnya. Kemudian adanya titik temu kepentingan politik antara Prabowo dan Jokowi, di mana Prabowo saat itu berharap didukung penuh oleh Jokowi untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Lalu saat yang bersamaan Jokowi memiliki keinginan agar putranya Gibran Rakabuming Raka bisa mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Jadi dua argumen ini yang saya kira memang membuat kenapa Prabowo dan Jokowi itu selalu dianggap sama dan dianggap sebagai satu kesatuan politik, katanya. Padahal, kata Adi, kedua tokoh ini tidak identik. Ia lalu membeberkan perbedaan Prabowo dan Jokowi. Adi menyebut Jokowi berstatus triple minority saat pertama kali menjabat Presiden RI pada tahun 2014. Pertama, Jokowi bukan berstatus ketua umum partai. Mantan wali kota Solo itu, kata Adi, dianggap sebagai pendatang baru dalam konteks politik nasional, di mana ia memulai karir politik dari Solo ke Jakarta dan menjadi Presiden RO pada tahun 2014. Lalu, dukungan politik di parlemen kepada Jokowi saat itu cukup lemah. Meskipun PDIP memenangkan pertarungan Pilpres, tetapi dukungan parlemen tidak terlampau signifikan. Itulah yang saya kira kenapa Jokowi disebut dengan triple minority, imbuhnya. Hal itu berbeda dengan Prabowo Subianto yang disebut sebagai triple majority saat memenangkan Pilpres 2024. Saat terpilih sebagai Presiden RI, Prabowo berstatus Ketua Umum Partai Gerindra. Posisi Prabowo cukup kuat sebagai Ketua Umum partai. Lalu Prabowo memiliki jaringan politik yang terbangun sejak lama. Adi mengatakan Prabowo sudah bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2004. Lalu menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra sejak tahun 2008. Kemudian, Prabowo Subianto telah maju di Pilpres sejak 2009 dan memenangkan pertarungan pada tahun 2024. Perjalanan politik yang cukup panjang dan Prabowo adalah sosok politik yang sudah lama malang melintang, networkingnya sudah teruji, katanya. Prabowo juga memiliki dukungan parlemen yang luar biasa saat memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Bahkan, kata Adi, PDIP yang kalah Pilpres 2024 siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Pembeda lainnya, kata Adi, terkait survei 100 hari kinerja Presiden RI. Tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto mencapai 80,9%. Tentu ini adalah satu potret politik yang sangat mencengangkan, kira-kira begitu. Itu artinya apa? Persepsi publik terkait dengan Prabowo Subianto cukup positif, katanya. Sedangkan Jokowi saat awal terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 2014, tingkat kepuasannya rendah sekitar 70%. Adi juga menyebutkan Jokowi pada awal menjabat sebagai Presiden langsung tancap gas membangun infrastruktur. Jokowi melakukan pemerataan pembangunan tidak hanya berfokus di Pulau Jawa tapi terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia. Bukan hanya soal jalan tol tapi juga misalnya ada bandara di Situm, ada embung, kemudian pelabuhan yang diyakini dengan adanya infrastruktur itulah kemudian secara perlahan maka program-program pemerataan pembangunan dan ekonomi itu semakin tercapai, katanya. Sedangkan, program Prabowo langsung bersentuhan dengan rakyat. Adi mencontohkan program makan bergizi gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, menuju Indonesia Emas 2045.
Meka SDM kita itu harus mulai dipersiapkan dari sekarang, jadi anak-anak kita anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA tentu harus disupli dengan makanan bergizi gratis sehingga memiliki harapan bahwa untuk Oktober 15 tahun yang akan datang anak-anak kita adalah anak-anak yang kemudian cerdas kompetitif, katanya. Adi menuturkan program itu diharapkan melahirkan calon pemimpin bangsa di masa datang agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap atau kutukan negara kelas menengah. Prabowo itu lebih mengedepankan program-program yang dinilai pro terhadap kepentingan rakyat secara langsung, bukan hanya soal program makan bergizi gratis. Misalnya Prabowo Subianto itu juga sudah mulai melaksanakan bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis, katanya. Selain itu, Adi mengatakan Prabowo juga menghapuskan utang UMKM dan biaya haji. Menurut Adi, program populis Prabowo Subianto itu berbeda dengan Jokowi. Hal itulah yang dinilai Adi, gaya politik Prabowo dengan Jokowi berbeda. Hal lainnya, Adi melihat hubungan internasional Jokowi tidak sekuat Prabowo Subianto. Adi mengatakan Jokowi selalu mendelegasikan kepada menterinya terkait agenda internasional. Sedangkan, Prabowo ketika dilantik menjadi Presiden RI lalu berkeliling dunia untuk melakukan kerjasama politik. 4 perbedaan ini menurut saya tidak lagi harus kita katakan bahwa Prabowo itu identik dengan Jokowi. Meski punya perbedaan antara Prabowo dengan Jokowi bukan berarti keduanya ini tidak akur, bukan berarti keduanya ini harus dibentuk-benturkan. Ini soal bagaimana style dan selera politik masing-masing pemimpin di negara kita ini, katanya. Ada Prabowo, sepanen pun badai, berlayar gagah di samudra asar. Ada Jokowi, pembangun dari puing, menganyam mimpi dari tanah bunda. Prabowo datang, membawa lentera, menyentuh rakyat dengan kasih yang nyata. Jokowi melukis di atas cakrawala, menabur jalan hingga pelosok desa. Berbeda rupa, namun senada jiwa, dua pemimpin cahaya Nusantara. Di bawah langit yang sama kita percaya, Indonesia emas bukan sekadar rasa. Mereka bintang di langit tak henti berpijar, di antara nasi memimpin tak gentar. Prabowo dan Jokowi, dua arus yang selaras, bersatu di laut cita, membawa kita bebas. Jokowi sang pejuang, infrastruktur, tol dan pelabuhan menjadi mahkota kultur. Prabowo pemukir harapan SDM, makanan bergizi tangga ke puncak emblem. Prabowo melangkah, menghapus beban, utang UMKM lebur dalam harapan. Jokowi terbang tinggi, delegasi yang arif, mengurai dunia lewat tangan-tangan nasib. Meski berbeda gaya, mereka adalah satu, menganyam masa dari utara ke selatan pulau. Tak perlu benturan, hanya ada irama, dua nada berpadu dalam lagu bersama. Berbeda rupa namun senada jiwa, dua pemimpin cahaya Nusantara. Di bawah langit yang sama kita percaya, Indonesia emas bukan sekadar rasa. Mereka bintang di langit tak henti berpijar, di antara rasi memimpin tak gentar. Prabowo dan Jokowi, dua arus yang selaras, bersatu di laut cita, membawa kita bebas. Mereka bintang di langit tak henti berpijar, di antara rasi memimpin tak gentar. Prabowo dan Jokowi, dua arus yang selaras, bersatu di laut cita, membawa kita bebas. Ada yang membangun jalan ke bintang, ada yang menanam cinta di ladang terang. Langit merah putih jadi saksi cerita, dua pemimpin satu jiwa Nusantara. Dua jalan satu Indonesia yang kaya, melangkah maju menuju cita dan daya. Prabowo dan Jokowi, laksana rembulan, menerangi malam menuju fajar impian.
Ada yang membangun jalan ke bintang, ada yang menanam cinta di ladang terang. Langit merah putih jadi saksi cerita dua pemimpin, satu jiwa Nusantara. Dua jalan satu Indonesia yang kaya, melangkah maju menuju cita dan daya. Prabowo dan Jokowi laksana rembulan, menerangi malam